Berlatih dengan Papi nomor 3B Arsitektur. Video nomor 49, model schedule project ala Safriandi. Halo, saya Safriandi. Saya pemilik akun Facebook bernama MS Project ala Safriandi. Silakan teman-teman bergabung di Facebook saya. Berlatih dengan Papi nomor 3B ini membahas tentang arsitektur. Video ini adalah video berlanjut mulai dari permulaan, yaitu video nomor 34, struktur, dan kali ini arsitektur, nanti berikutnya MEP. Jangan di-download, pelajari saja melalui video ini. Peringatan, semua materi yang saya bahas adalah ala Safriandi. Jika berbeda dengan yang orang lain ajarkan, dan penonton menganggap ini tidak benar, silakan abaikan materi ini ya. Belajar langsung praktek. File latihan bisa di-download melalui Google Drive yang linknya ada pada description video nomor 49. Berikan donasi agar belajarnya berkah. Jadi download dulu biar bisa langsung praktek pada saat nonton video ini. Agenda belajar bersama Papi nomor 3B ini pertama membuat WBS, pekerjaan arsitektur. Jadi waktu membuat WBS ini sangat terkait dengan yang namanya metode, kemudian strategi, file berlatih dengan Papi arsitektur 3 ya. Nomor 2, menghitung item pekerjaan. Filenya berlatih dengan Papi arsitektur 3 juga. Untuk menghitung pekerjaan ini sangat melibatkan yang namanya QS atau quantity surveyor. Tapi bukan perusahaan quantity surveyor ya, tapi orang yang menghitung volume. Jadi kalau tadi yang ini kaitannya dengan metode, strategi yang dilakukan. Staf yang terlibat adalah PM, site manager, site engineering, appro, dan seterusnya ya. Nomor 3, menyusun WBS ke dalam schedule. Nah, ini bersama-sama lah menyusunnya. Nama filenya belajar bersama Papi mulai dari 12A, B, C. Dan nomor 4, membuat linking predecessor dan durasi. Nah, ini keahlian appro sangat-sangat diperlukan kaitannya dengan penggunaan predecessor. Namun, linkingnya tetap berdiskusi dengan site manager dan engineering. Filenya adalah 12D. Ayo siapkan kopi terenakmu, nikmati sampai habis saat nonton video ini. Kita mulai? Oke. Tahap di video ini, kalau yang merah ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi berlatih dengan Papi, belajar bersama Papi, jadi dari file Excel lalu di-copy menjadi ke Microsoft Project, lalu dikelompokkan, lalu dimasukin sumber dayanya. Video ini membahas tentang WBS, Work Breakdown Struktur. Jadi kita bagi menjadi dinding, ruangan, koridor, tangga, dinding luar gitu kan. Kemudian ditentukan durasinya. Jadi menentukan predecesornya, durasi yaitu tadi terkait dengan metode, strategi lapangan. Jadi arsitektur itu pertama-tama kita breakdown menjadi di lantai 1, di lantai 2, di lantai 3, 4, 5, kemudian atap. Kemudian dari lantai 1 kita bagi lagi menjadi dinding, unit, ruangan umum, pekerjaan luar, tangga. Nah, di dalamnya itu kita bagi lagi. Kalau di sini ada bata ringan, glass block, ada kamar mandi, ada area dapur, balkon, ruangan, koridor, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa baca di sini. Skema WBS arsitektur ala Safriandi. Jadi pertama bagian fungsi. Jadi mana yang fungsinya? Jadi kalau bagian fungsi itu kita bisa lihat di denah. Denah itu bagian fungsinya ada yang dinding, ada unit, ada ruangan umum, pekerjaan luar, ada tangga. Kemudian bagian finishing.
Nah, bagian finishing ini plafon, keramik, partisi, pengecatan, saniter. Jadi saya membagi dua gitu ya. Jadi artinya apa? Kalau ini unit, saya bagi lagi jadi kamar, kamar mandi, WC, dapur, balkon. Lalu kamar ini kita finishing plafonnya, keramiknya, dindingnya. Kamar mandinya kita waterproofing, pasang keramiknya, saniternya. Dapurnya, meja wastafelnya, meja dapurnya, keramiknya. Balkonnya di waterproofing, lalu dipasang plafon, keramik balkonnya. Ya, ini bukan balkonnya, atas railing gitu ya. Oke. Nah, ini denahnya ya. Ini denah lantai 1. Jadi unitnya hanya 4 unit. Ada difabel gitu kan ya. Nah, ini kemudian fasilitas umum. Kemudian ini lantai 2, ada 22 unit. Di sini ada void, di sini tangga kiri, tangga kanan, tangga utama. Ini juga lantai 3, 4, ini 5-nya. Oke, kita masuk ke Microsoft Project. Ya, pertama-tama kita buka file yang sudah di-download, yaitu 12A. Ini 12A ini sudah ada volume, ada satuan, harga satuan, dan jumlah harga. Jadi kalau kita cocokkan dengan yang di Excel, jumlah harganya sudah sama, yaitu 10.124. Ya, ini sudah sama dengan ini ya. Nah, setelah selesai seperti itu, oke, pertama-tama kita buka dulu file Excel-nya ya, berlatih dengan Papi. Ini filenya. Setelah file ini kita buka, lalu kita buat breakdown-nya. Jadi seperti kita bahas di PowerPoint, bahwasanya kita akan membreakdown pekerjaan arsitektur jadi lantai 1. Kemudian di lantai 1 kita breakdown jadi dinding, unit, ruang umum, pekerjaan luar, dan tangga. Ini kita aplikasikan di Excel. Jadi ada dinding, unit hunian, ruangan umum, pekerjaan luar, dan tangga. Ya. Kemudian dinding ini kita breakdown lagi menjadi dinding dan glass block. Unit hunian kita breakdown lagi menjadi kamar mandi dan kamar mandi WC, area dapur, area pantry, dan balkon. Jadi kita sesuaikan seperti yang ada di breakdown kita. Setelah itu baru kita masukkan pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam kamar. Misalnya di dalam kamar berarti ada kusen, ada pekerjaan lainnya. Nah, untuk teman-teman perhatikan di sini kamar mandi misalnya. Kamar mandi ini sebenarnya ada 2 kamar mandi, satu di hunian, satu lagi di ruangan umum atau kamar mandi umum. Kalau teman-teman perhatikan di sini, keramiknya ada 156,47 meter persegi. Di sini kita breakdown. Nah, inilah yang tugas nomor 2, yaitu menghitung item pekerjaan WBS. Jadi item pekerjaan tadi kita hitung mana yang plotnya WC unit, mana yang plot kamar mandi WC untuk yang umum. Nah, inilah jadinya ya. Nah, kalau perhatikan yang lain, ini juga ada misalnya ini. Waterproofing itu ada di kamar mandi umum, unit, dan ada kamar mandi umum. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ada sebagian yang nantinya ya ini dibagi 3, bukan dibagi 3 sesuai porsinya lah. Ini adalah tugasnya QS. Kembali lagi ke Microsoft Project. Nah, di sini kita buka yang nomor 12A. Di 12A ini lalu kita akan membuat breakdown-nya. Saya insert terlebih dahulu. Lalu saya buat di sini dinding, unit hunian, kemudian ruangan umum, pekerjaan luar,
tangga. Insert. Nah, seperti di dalam Excel, kita bisa mengambil apa saja yang ada di pekerjaan dinding. Jadi kalau pekerjaan dinding ini adanya adalah ini, pasangan dinding, plesteran, dan plesteran dinding truss tram. Kalau diperhatikan di sini seluruhnya sama dengan yang ada di RAB. Berarti kita bisa lakukan seperti ini. Pasangan dinding ini kita pindahkan. Plesteran juga kita pindahkan, jadi ada beberapa nih yang sampai 5, nah sampai sini. Ini kita pindahkan sampai sini. Ya, setelah itu dinding kita lihat ada glass block. Nah, glass block ini kita juga pindahkan. Ini berarti kita ambil di sini, cari glass block. Nah, ini glass block ini kita ambil lalu kita pindahkan ke atas. Kita taruh di dinding. Ya, seperti itu ya. Setelah glass block kita ambil lagi, ternyata ada kusen. Ini. Lalu kita pindahkan ke atas. Kemudian adalah pekerjaan pengecatan dinding 1500. Ya, kalau selesai ini kita sorot lalu kita masukkan menjadi bagian dinding. Selanjutnya kita akan mengerjakan pekerjaan hunian. Hunian kita insert dulu. Item pekerjaannya pertama adalah kamar, unit, kemudian ada kamar mandi WC, kemudian ada dapur, kemudian ada pantry, kemudian ada balkon. Nah, untuk kamar biasanya kita mulai dari plafon. Kita ambil plafon dulu. Kita ambil plafon 600. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini plafon itu adalah 702. Nah, plafon itu tidak seluruhnya digunakan di kamar, tapi juga ada digunakan di koridor. Jadi ini 600, ini 100. Nah, jadi kita ambil di sini kamar, plafon yang 700 ini, kita copy saja. Kita paste di sini, tapi volumenya kita rubah jadi 600.28 ya. Kemudian setelah plafon kita masuk ke keramik, atau kita lanjut aja dulu plafon listnya. Ini kita copy aja, listnya adalah 712,85. Kalau ini kita terus lakukan, akan hasilnya menjadi seperti 12B. 12B, teman-teman perhatikan di sini ada pekerjaan lantai 1 yang sudah jadi saya susun. Jadi ini pekerjaan dinding, ini kamar dengan partisinya, kemudian ada kusen, ada pasangan keramik. Terus ini juga kamar mandi, ini dapur. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama untuk pekerjaan lantai 2. Jadi lantai 2 juga akan kita insert. Kemudian dilakukan hal yang sama dengan data-data yang ada di Excel. Jadi kalau sini lantai 1, kita tutup lantai 1-nya, yang kita buka lantai 2, lalu kita ambil data-data di lantai 2, ya, akan jadinya seperti yang ada di 12C. 12C juga akan dilakukan, inilah jadinya. Kemudian kita juga kalau sudah melakukan hal yang 12C itu, kita juga akan melakukan di pekerjaan lantai 3 dan seterusnya, di mana hasilnya adalah seperti yang 12D. Nah, ini 12D sudah selesai sampai lantai 5. Setelah selesai, maka kita kemudian akan melakukan
menyusun WBS ke dalam schedule tadi barusan sudah kita lakukan, yaitu 12A, B, C, dan D ya. Membuat linking. Nah, di 12D ini kita akan membuat linkingnya. Nah, sekarang kita perhatikan dulu, ini kan banyak nih filenya. Kalau teman-teman perhatikan, ini hasilnya sampai ke nomor halaman barisnya itu sampai ke 800 sampai yang 800 baris ya. Nah, ini 862 baris. Kita akan coba masuk ke lantai 5 saja dulu. Itu hanya untuk kita ingatkan saja dulu. Nah, di sini ada yang namanya glass block. Glass block ini ada beberapa item. Nah, jadi kita akan sederhanakan. Jadi di sini kita buat glass block. Kita ambil view table RAB ya. Nah, di sini kita sorot ini, lalu kita copy, lalu kita double klik di sini, pilih node, kita paste di sini. Ya, jadi kita tahu bahwasanya glass block itu ada 4 unit tipe glass block ya. Nah, ini akan keluar di sini catatan. Nah, kemudian saya akan membuat resource name-nya ini juga saya copy. Nah, ini 4 ini saya copy, lalu saya taruh di sini, lalu saya buat di sini. Nah, dia ya. Jadi yang saya lakukan adalah ini saya del, ini saya del, ini saya del, atau dengan kata lain saya satukan ini semua. Ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, kalau ini saya sorot sampai di sini, lalu saya sorot, saya masukkan, jumlahnya adalah 18.400 sekian ya. Nah, sekarang ini saya melakukannya di sini, memasukkan yang tadi. Yang 4 ini saya masukkan jadi gini, jumlahnya adalah 18 juta. Karena ini semua sudah saya satukan, maka sebenarnya ini bisa saya hilangkan. Sehingga baris kita akan semakin sedikit. Untuk kusen juga begitu. Saya akan bolok karena ini bisa dikerjakan bersamaan. Nanti kita akan masuk ke item predecessor dan durasi. Kita akan jelaskan lebih rinci pada item predecessor. Ini predecessor dan durasi. Kita akan lebih jelaskan. Oke, kita kerjakan dulu untuk kusen. Jadi ini kita kelompokkan sampai kusennya sini ya, sampai sini. Kita copy, Ctrl C, double klik di sini, lalu paste di sini ya. Jadi ini tipenya, kemudian sorot lagi ini sampai kusen. Sini copy, lalu double klik di sini, lalu double klik dulu di sini, lakukan sini ya, kita kontrol ini, kita satukan sekarang. Jadi ketik titik 2 delete, titik 2 delete, 2 delete. Ya, ini copy, lalu saya pindahkan kemari. Ya, jadi totalnya adalah 271. Ini kalau ditotalin sama ini ya. Jadi ini dilakukan terus ya. Nah, kecuali cat lah, cat tidak. Ya, ini jadinya kusen di sini, nah sini ya. Nah, kita akan teruskan lakukan itu. Cuman saya mau masuk ke ini, ke pekerjaan. Bagaimana ini? Nah, ini pasangan dinding ini kapan dimulai? Pekerjaan pasangan dinding kapan dimulai? Pekerjaan pasangan dinding dimulai setelah backcasting dibongkar. Tapi saya masuk aja ke lantai 2. Jadi saya setelah itu tadi dikompokin, saya ambil yang 12E.
Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini 12E